Perkenalkan, nama saya Nana Mila. Pasar modal adalah aktivitas yang mempertemukan para investor dan para penjual emiten, yaitu orang yang menjual atau pihak yang berwenang menjual efek-efek di sini itu berupa saham dan obligasi. Tentu saja dalam pasar modal kita mengenal tentang investasi. Investasi itu artinya menanam modal dalam tujuan untuk mencari keuntungan di masa depan. Ada yang namanya aset finansial, yaitu berupa tanah dan pabrik. Lalu ada yang namanya finansial aset, yaitu berupa saham dan obligasi. Saham di sini adalah hak kita, hak kepemilikan sebagian saham tersebut. Jika kita berinvestasi, maka kita punya hak untuk memiliki perusahaan tersebut. Lalu ada obligasi yaitu surat hutang yang dikeluarkan oleh beberapa pihak atau wewenang dengan tujuan untuk membayar hutang atau untuk modal dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Perkenalkan, nama saya Intan Laura Krista, NPM 1804-1049 akan menjelaskan tentang teori-teori struktur modal. Menurut William L. Megiston, tahun 1996 dalam ilmu keuangan dikenal beberapa teori struktur modal, yaitu yang pertama, teori MM. Teori ini memberikan definisi operasional dari biaya modal dan dasar teori investasi on operational definition of the cost of capital and locable theory of investment, yang secara eksplisit mengakui ketidakpastian dan memberikan dukungan sebagai dasar prinsip dan maksimalisasi nilai pasar, dalam arti bahwa menggunakan utang atau tanpa utang dalam mendanai investasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap perubahan nilai perusahaan. Yang kedua, teori pecking order hypothesis. Teori ini dikembangkan oleh Sweetmeers, telah ada selama beberapa tahun tetapi banyak ditolak oleh para ekonomi modern karena dianggap tidak rasional. Yang ketiga, teori signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dapat merefleksikan nilai saham perusahaan. Pada umumnya, pendanaan dengan utang dianggap signal positif sehingga manajer percaya bahwa prospek perusahaan kedepannya sangat bagus dan diindikasikan dengan harga saham yang sekarang. Dan pada materi yang kedua yaitu peranan dan manfaat pasar modal dalam pandangan konvensional. Peranan pasar modal. Peranan pasar modal sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Pasalnya, pasar modal punya dua fungsi utama, yaitu sarana pendanaan usaha bagi perusahaan dan sarana investasi bagi masyarakat atau pemodal. Dan secara makro, pasar modal berperan penting dalam kegiatan ekonomi negara. Pasar modal menjadi sarana mengalokasikan dana sumber daya ekonomi. Dan berikut ini ada beberapa peranan pasar modal bagi perekonomian nasional. Yang pertama, fasilitas transaksi saham dan surat berharga lainnya yang dijual belikan. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pemodal, investor mendapatkan keuntungan pasar modal. Dan yang ketiga, pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual belikan saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dan keempat, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan suatu perekonomian. Dan yang kelima, pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi sumber surat berharga. Dan yang keenam, memungkinkan aktivitas bisnis memperoleh dana dari pihak lain dalam rangka memperluas usaha dan ekspansi. Dan yang ketujuh, memungkinkan aktivitas bisnis untuk menjadi pemisah operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Dan yang ke-8, memungkinkan para pemegang surat berharga mendapatkan likuiditas dengan penjual surat berharga yang dimilikinya kepada pihak yang lain. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dan sedangkan menurut Tredelin, pasar modal adalah pertemuan antara dua pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dan dana dengan cara menjual belikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal jual belikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti saham obligasi. Dan manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dijadikan oleh pemerintah
mendapatkan berbagai macam keuntungan dengan adanya pasar modal. Dan yang paling utama adalah negara dapat mengambil keuntungan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dan berikut ini ulasan secara lengkap manfaat pasar modal. Yang pertama, pasar modal adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting. Dan yang kedua, pasar modal membantu negara dalam menjalankan roda perekonomian. Yang ketiga, negara bisa memantau transaksi modal. Dan yang keempat, memantau perusahaan yang berlaku sebagai emitmen. Dan yang kelima, menarik investor asing agar ikut menanamkan modalnya di dalam negeri. Dan yang keenam, kinerja dan aktivitas pihak asing berkontribusi di dalam pasar modal. Dan yang ketujuh, tempat bagi negara untuk menjual surat berharga kepada investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri S. Erlangga Sangrio, NPM 1903012018. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan sedikit tentang mekanisme pasar modal. Tahap persiapan. Perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham untuk membentuk kesepakatan di antara para pemegang saham. Setelah sepakat, emiten menentukan penjamin emisi serta lembaga dan penunjang pasar yang meliputi lembaga-lembaga sebagai berikut ini. 1. Penjamin, 2. Akuntan publik, 3. Konsultan hukum, notaris. Tahap pengajuan pernyataan pendaftar. Calon emiten melakukan pendaftaran dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung kepada Bapepam. Kemudian Bapepam memutuskan calon emiten memenuhi persyaratan atau tidak. Tahap penawaran saham. Pada tahapan inilah emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor melalui agen-agen penjualan yang telah ditunjuk. Dalam tahapan ini, keinginan investor untuk memiliki saham terkadang tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah tahapan pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah saham ditawarkan di pasar perdana, selanjutnya saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pencatatan saham dapat dilakukan di Bursa Efek tersebut.